Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Macam Becek Sandur? Nah, ini ada kuyung kita ya kan. Kupik-kupik mungkin waktu nonton juga ini mungkin bisa kenal lah ya sama yang kaget sebentar lagi setanda yang akan mewawancarai ya. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang mungkin kami sudah lama nunggu-nunggu nih bagaimana persiapan-persiapan rencana akan ada Pekan Olahraga Provinsi di 2025 ini. Tepatnya itu di tanggal 19 Oktober sampai tanggal 31 Oktober. Kita sapa dulu orang yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, ini luar biasa. Aku mengenalkan diri dulu ya. Beliau ini adalah Ketua KONI Kabupaten Musi Banyuasin, Pak Marjoni Holik SE. Pak Ya, Marjoni, ya, sehat ya hari ini ya? alhamdulillah sehat. Luar biasa ini. Kebetulan beliau ini sudah 2 periode ya untuk menahkodai KONI di Kabupaten Musi Banyuasin ya. Ya, Nah kebetulan hari ini tahun ini MUBA diberikan kepercayaan oleh KONI Sumatera Selatan ya ya, untuk menjadi tuan rumah Porprov ke-15 ya. 15. Nah mungkin kita tanya-tanya dulu. Nah Pak, panggil Kuyung Bela ya. Kuyung Bela. Nah, jadi main nih, Yung. Kita kan sudah tahu ya, ini kan sudah waktu sudah mulai mepet. Sekarang kan sudah bulan 4, bentar lagi bulan 5 nih, ya kan? Siap. Nah, sampai sejauh mana nih persiapan kita menjadi tuan rumah untuk Porpor di 2025 ini, Porpor ke-15 yang mungkin bisa diceritakan biar Bang Cek Bicek, Uyung Upik juga tahu hari ini. Mungkin silakan. Terima kasih Pak Daeng. Sementara ini KONI MUBA ini sudah siap dari segi SK sebagai dari penunjukan tuan rumah dari KONI provinsi itu sudah siap, sudah di tangan kita. Kemudian SK penunjuk jadwal pertandingan kita sudah siap juga. Jadwal SK cabur yang dipertandingkan kita sudah siap. Yang sementara ini ada 34 cabur, mungkin itu tentatif bisa sampai 35. Itu kemudian untuk venue-venue sendiri, kemarin itu bagian dari KONI provinsi dan Dispora provinsi itu sudah mengunjungi venue-venue kita yang pada intinya alhamdulillah Inpres KONI provinsi dan Dispora itu sudah menyatakan siap 80%. Kalaupun untuk dipertandingkan saat ini mungkin sudah siap. Jadi yang mungkin masih berkurang itu seperti pengecatan, kemudian untuk toilet. Jadi yang ringan-ringan saja. Jadi kalau Bapak Ibu atlet kita itu jangan ragu untuk dimubah. MUBA ada siap. Karena MUBA ini jadi petarung. Bukan lagi tidak masa ngetop, tidak. MUBA sekarang semuanya itu MUBA petarung. Itu dari Pak Bupati kita. Itu saja Pak Daeng. Baik, Yung, kan kita tahu ya, kalau acara itu dilaksanakan di bulan Oktober ya, Ya, bulan Oktober tanggal 20, tanggal 19 sampai tanggal 31 ya. siap. Nah ini kan bukan atlet sama pelatihnya B atau official B yang hadir KG ya. Paling tidak itu ribuan tuh yang datang ya kan. Ya. Baik pengunjung maupun mungkin ada masyarakat yang animonya cukup tinggi untuk di dunia olahraga. Nah, bagaimana ini KONI MUBA itu untuk menyikapi daripada tempat tinggal, artinya itu Akomodasi. ya akomodasi. Apakah di situ sudah disiapkan semacam ada wisma atlet atau beberapa penginapan yang mungkin bisa disediakan untuk di sana? Mungkin untuk akomodasi KONI Kabupaten MUBA kan terutama Kabupaten MUBA itu bukan yang pertama menyelenggarakan acara multi event terbesar ini. Contoh kemarin waktu MTQ kita sukses juga. Ini KONI beserta Dispora kemarin itu sudah menata beberapa hotel, terutama hotel-hotel yang ada di MUBA itu, kemudian beberapa ada wisma atlet, kemudian lagi ada homestay, semuanya itu. Makanya di MUBA ini waktu penyelenggaraannya kita 14 hari. Jadi kita benar-benar untuk mengakomodir jangan sampai terjadi kekurangan persoalan seperti penginapan. Yang bersifat akomodasi ini kita beserta dari pemerintah kabupaten, terutama Kadispora itu sudah menyiapkan hal ini lebih jauh-jauh dan disiapkan. Untuk itu Bicek Mangcek jangan takut untuk datang ke MUBA, karena MUBA
sudah mempersiapkan itu dari segi akomodasi, konsumsi dan lain-lain. Dan lain-lain ya. Ya, Baik, jadi Yung, kalau kita bicara akomodasi oke. Masalah apa tempat pertandingan venue-venue kan kita oke. kemarin kita lihat juga ONI provinsi sama Dispora sudah mengecek tinggal 2 venue ya. Ya, Yang belum dicek itu posisinya itu untuk cabur wushu sama cabur kickboxing. kickboxing ya sama sepak bola ya. Ya, Karena itu semifinal semifinal nanti tetap di GOR ya. di GOR. Tapi yang jelas itu sudah ready dan siap untuk dibuat pertandingan ya. Ya, semua itu pokoknya kalau dari segi cabur yang ada di Sungai Lilin itu untuk kickboxing sama wusu itu sudah dipersiapkan. Sudah seperti Ya. Cuma untuk bola kaki itu untuk kita sudah siapkan, tetap finalnya ada di kabupaten. Baik. Di kabupaten. Kalau ini kita balik lagi bertanya nih, kalau kita bicara masalah prestise sama prestasi, mana nih yang didahulukan? Prestisenya dulu atau prestasinya dulu nih untuk Kone musim aja sih? Kita sama-sama kejar dua-duanya. Dua-duanya Prestise dikejar, dan prestise dan ya. prestasi ya. Ya, karena di MUBA ini kita motonya itu sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses UMKM, Sukses pelaksanaan juga sukses pelaksanaan itu. luar biasa. Sampai Ya. sekarang ini sudah ada belum target yang ingin dicapai di acara kita yang luar biasa yang 2 tahun sekali ini kan Pekan Olahraga Provinsi, kira-kira masuk 10 besar, 5 besar, 3 besar. MUBA itu tak terlepas dari runner up. Pernah waktu Fovrop yang di Prabu Muli itu sempat juara umum. Juara umum ya. Contohnya di Lahat kita tetap runner up. Palembang itu nomor 3 Nomor 3. yang tuan rumah. Dan kita berusaha untuk yang sportif karena kita dibantu dengan PPLPD, kita dengan Dispora itu. Mudah-mudahan MUBA sukses prestasi. Bang Cek Bice, enak koyong gupe ya. Ingat nih, tidak jadi tuan rumah bae, selalu runner up ya Terakhir itu di Lahat bae kalah Kota Palembang. Nah, mana Bang Cek Bice ya? Jadi atlet-atlet Kota Palembang jangan lagi patah semangat. Tetap kuat semangat ya. Tapi yang jelas untuk sekarang ini pembinaan atlet cabur-cabur kita di Banyuasin seperti apa? Apakah sudah all on fire untuk melaksanakan pertandingan-pertandingan atau seperti apa untuk komunikasi dengan cabur-cabur yang ada di Kali saat ini di Kabupaten MUBA itu kita sudah mulai persiapan itu sudah istilahnya kali diukur itu sudah mencapai 70%. Karena ini masih butuh waktu sekitar 7 bulan lagi. 7 bulan lagi. Ya, kemungkinan ada cabur-cabur yang kita latihannya ada di Palembang. Kemudian ada atlet-atletnya juga masih kuliah atau sekolahnya di Palembang atau contoh di Jogja, di Bandung. Jadi contohlah kalau memang mungkin 2 bulan terakhir mungkin kita ada TC terpusat gitu kan. Nah, Pak Marjoni, kita kan tahu ya kan sebelum ada Porprov harusnya kan ada itu Porkap, Pekan Olahraga Kabupaten. Nah, kira-kira untuk musim Banyuasin itu sudah pernah belum melakukan Porkapnya, Pekan Olahraga Kabupaten, sehingga nanti juara-juaranya itu bisa kita pertandingkan di di Porprov atau dia eksebisi antar masing-masing cabur. Mungkin bisa dijelaskan dulu, Pak. Karena kalau untuk di MUBA kita belum melaksanakan yang namanya Porkap. Porkap belum. Yang kayaknya masih sudah melaksanakan itu Kota Palembang. Kota Palembang. Okay. Ya, kalau untuk di MUBA itu sendiri masih bersifatnya kita mengadukan kejuaraan open turnamen. Open turnamen. Jadi kita adanya dibantu dengan Kejurda. Contoh kita masih PPLP. PPLP itu sering banyak kegiatan-kegiatan sesama PPLP. Itu aja. Untuk KONI sendiri sekarang ini kena atlet KONI ini atlet yang sudah tamat SMA. Jadi itu agak susah. Jadi sementara ini mungkin setahun yang akan datang mungkin kita akan mengadakan Porkap untuk perkabupaten. Artinya mungkin setelah ada suksesnya melaksanakan daripada Porprov mungkin Porkap akan dilakukan lagi untuk prestasi untuk mempertahankan daripada prestasi-prestasi yang sudah dicapai di Porprov ya. Siap. Nah, jadi Pak Marjo nih kita tahu bahwasanya kan olahraga ini kan pasti caranya masalah cabur ya kan. Nah, sampai sejauh ini ada berapa cabur yang dibina KONI MUBA? Sampai sekarang ini. KONI MUBA sekarang ada cabornya itu lebih kurang 48 cabur. 48 cabur. Ya. Itu juga karena kelemahan kita di kabupaten, cabur ini banyak ada di provinsi. Karena kadang terutama tempat latihannya seperti aja sepatu roda. Ini kabupaten memang punya
klub sendiri di kabupaten, cuma latihannya tetap di Palembang. Gitu. Jadi untuk cabur-cabur ini belum bisa kita lebih banyak untuk mengikuti acara ini. Contoh aja ini 34 sampai 35 ini karena memang cabur-cabur yang sudah dipersiapkan dan ini untuk masuk PON. Tuh. Baik, Pak Marjoni, ini kan kita sudah mungkin sudah banyak juga informasi-informasi yang sudah disampaikan Pak Marjoni. Mungkin harapan Pak Marjoni lah ya ke cabur-cabur, termasuk juga pengkop-pengprop ya yang nanti akan bertarung di MUBA ya kan. Seperti apa sih arahan, mungkin saran untuk KONI kabupaten kota itu kalau bisa kan maksimal lah ya untuk mengirimkan atletnya karena begitu besar ya kan biaya sudah dikeluarkan cuman nanti KONI Lahat mungkin atau KONI apa malah tidak mengirim atlet ya kan agak sayang kan mubazir jadi kan mungkin bisa disampaikan mungkin biar juga KONI-KONI yang lain tuh bisa mendengarkan. Untuk teman-teman KONI Kabupaten Kota 17 KONI, jangan takut untuk hadir di MUBA. MUBA akan sportif, MUBA tidak akan menggunakan hal-hal yang tidak pas. Yang jelas MUBA tidak lari, kami dari KONI ini dari sportivitas. Jadi jangan takut untuk ikut poprov di MUBA. Karena MUBA ini untuk sarana dan prasarananya sudah lengkap dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Itu saja. Jadi untuk saudara-saudara jangan takut untuk ikut poprov di MUBA yang ke-15. Baik. Jadi Mang Cek Becek ya, Kuyung Kupik ya, pastilah ini Pak Morjo sudah komitmen ya kan akan melaksanakan menjadi tuan rumah yang baik ya kan. Ya. Bukan hanya mengejar prestise atau prestasi ya kan, tapi sportivitas yang tinggi ya. Ya tidak hanya mengejar medali ya kan sehingga menjadi juara umum karena tuan rumah tapi tidak ini ya. Yang Tidak. jelas ini sudah langsung dengan ketua KONI MUBA. Beliau sudah nyata-nyata untuk atletnya juga tidak berada di luar daripada SKY ya atau MUBA ya, tetap direkod dari asli memang orang MUBA ya, Musi Bajasin ya. Ini atlet kita memang hampir 80% besar. orang MUBA. Cuma mereka mungkin ada latihannya di Jogja, Daerah lain, Jogja, di Bandung, di Jakarta ada. Jadi atletnya itu mungkin sudah ada pindah ke Palembang gitu kan. Jadi kalau untuk menarik atlet dari luar provinsi, MUBA tidak akan mungkin. Tidak mungkin. Karena yang kita ujung dari multi event ini untuk provinsi. Kita Sumatera Selatan. Karena nanti akan persiapkan hasil reservasi ini untuk Porwil. di PON ya atau di PON Porwil. dan Porwil ya. Porwil, PON. Porwil dan PON ya. Ya. Oke, Bang Cebecek Sandolor ya. Kuyung Kupik ya. Kita tahu bahwasanya MUBA ini sudah beberapa kali menelurkan daripada atlet-atlet yang handal baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional ya. Pada saat itu ada yang namanya panjat tebing ya, itu luar biasa. Ya. Pak Ibu siapa namanya itu, Pak? Kali itu siapa itu? Kalau yang baru-barusan ini Yang dia ikut Olimpiade ya? Iya, Olimpiade. Kemudian ada dari pencaksilat juga dari ada. pencaksilat pokoknya luar biasa angkat besi terakhir ini kan. Luar biasa dan kita yakin bahwasanya nanti Porprov di 2025 ini yang ke-15 ya kan akan berjalan sportif ya kan, akan berjalan sebagaimana koridor yang ada ya kan. Mudah-mudahan nanti hari ini hari yang mungkin bisa mendapatkan informasi-informasi sampai sejauh mana persiapan Porprov 2025 di MUBA. Kita ketemu lagi dengan obrolan-obrolan yang lain. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Jaya. Salam MUBA petarung. Ya, Mas.